Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Jadi ideologi dan cara menyikapi situasi atau kondisi masyarakat menjadi tidak terbilang jumlahnya juga di kalangan kita sendiri. Mulai ada kita melakukan yang namanya, ya kan, wah ini caleg nih, orang Dayak pilih Dayak, orang Katolik pilih Katolik, orang Kristen pilih Kristen. Kalau enggak kita berdosa, wah itu mulai kacau. Itu artinya kondisi masyarakat sekarang ini menjadi kondisi hanya demi kekuasaan orang lalu mengidentifikasi dirinya. Ya. Secara pribadi ya kayaknya sih bagus, tetapi secara bonum comune, kesejahteraan umum, itulah tamparan bagi kita bahwa kondisi masyarakat sekarang itu ya bukan mencapai kesejahteraan umum bersama, tetapi kekuasaan itu yang menjadi hal yang harus direbutkan. Ya. Tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan umum itu, orang juga harus ya bergerak di bidang politik itu atau bidang sosial itu. Mengapa penting? Karena penting untuk memperjuangkan kemanusiaan. Tetapi bukan memperjuangkan ya keserakahan. Makanya kalau orang Katolik atau orang Kristen berpolitik itu sebenarnya bonum comune sebenarnya. Kan tidak mungkin di kampung kita nanti orang yang tidak milih kita jalannya tidak diaspal, yang milih kita jalannya diaspal. Ini kacau tuh. Di kampung mama saya itu terjadi gitu tuh. Jadi saking tanah yang tidak mau dilewati jalan, ngelilingi kebunnya. Tidak kayak itu bulus namanya tuh. Ya kan? Jadi harusnya dia bisa bawa getahnya tuh di tengah-tengah tuh bisa. Ini kan sebenarnya ada jalan nih bagus. Jadi jalan itu tanahnya bisa terbelah dua, kiri kanan. Karena dia tidak mau tanahnya dilewati jalanan, lalulah ya dia ingin apa? Jalan itu melingkar kebunnya. Jadi orang kampung itu sampai nyumpah-nyumpahnya, ya kan? Sekali jalan udah bagus, ya kan? Baru dia ngangkut karetnya dulu, dia menentang jalan kan. Karetnya pakai sepeda motor. Akhirnya anaknya mau jadi kepala desa tidak bisa terpilih karena itu tadi egois tadi itu. Ya. Karena apa? Kesejahteraan umum bersama itu diperjuangkan di dunia ini tujuannya adalah ya untuk memanusiakan manusia. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Kita tidak pernah ya kan menuhankan manusia, tapi Tuhan menjadi manusia melalui perantaraan Bunda Maria. Yang kita akan rayakan peristiwanya pada hari Natal. Nah, ini juga banyak orang Kristiani, orang Kristen berdebat mengenai Yesus itu betul ke lahir tanggal 25 Desember. Terkadang kita ini konyol. Barang yang sudah ditetapkan gereja berabad-abad masih kita mau perbincangkan. Seakan-akan itu kan sudah jelas. Ya. Nah, terkadang kita ini hidupnya itu penuh kekonyolan. Nah, makanya waktu itu saya melihat video itu macam-macam kok. Ada yang memperdebatkan ini itu. Ya kalau mau merayakan Natal itu bisa ya. Kalau di gereja Katolik jelas tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai ya kan hari raya Natal. Karena sebelumnya ada masa Adventus 4 minggu. Ya kan? Nah, nanti ya. Tapi kalau misalnya gereja-gereja lain ingin merayakan tanggal 1 Januari, ada yang mau merayakan ya sebelum tanggal 25, ya itu hak-hak gereja masing-masing lah. Tapi mengenai penetapan tanggal Yesus itu sudah ditetapkan gereja, sudah jelas. Ya kan? Dan bukan hanya merayakan hari raya Natal bagi orang Kristen, hari raya perdamaian. Raja Damai tanggal 25 Desember, biasanya harus gencatan senjata. Nah, kita lihat nanti kalau masih perang Rusia Ukraina di tanggal 25 Desember dah terlalu lah. Atau ya perang Israel Palestina tanggal 25 Desember masih perang kacau lah dah. Itu berarti orang yang tidak menghargai
ya, Tuhan Allah. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, kita berharap, ya, bahwa berbuat demi kesejahteraan bersama dipikirkan dan dilaksanakan tidak sebagai proyek pribadi atau kelompok, ya. Kemudian, ya, discernment yang dilakukan, pembimbingan itu sebelum karya, di tengah karya, dan sesudah pelayanan itu menjadi tindakan memilah-milah untuk kemudian memilih langkah yang benar-benar gerejawi. Kita berharap juga agar para pemimpin gereja dari para imam sampai pada pimpinan gereja akan membantu umat untuk melaksanakan hidup bersama dan melakukan pelayanan bersama dalam kesadaran sebagai orang beriman, dalam persaudaraan sejati dan sebagai bagian dari paguyuban umat beriman setempat maupun universal. Supaya para pemimpin gereja mampu melakukan itu, diperlukan bahwa kita dekat dengan Tuhan dan dekat dengan, ya, umat serta masyarakat. Kedekatan itu menjadi tugas utama serta privilege kita dan bukan beban. Kedekatan batin secara pemimpin gereja dan umat serta masyarakat menjadi prasyarat untuk berbuat demi kesejahteraan bersama. Demikian bimbingan dan penyuluhan serta katekisa kita pada hari ini. Mari kita tutup. Hari ini tidak ada tanya jawab, ya, Bapak-bapak, saudara-saudara. Ya. Hah? Ke depan mereka minta semacam ada diskusi, Pak. Soalnya banyak yang ngantuk. Oh ya, bisa. Diskusi, Pak. Pertengahan harus diskusi. Boleh. Nggak ngantuk. Nah, terima kasih, Pak. Kalau enggak ngantuk minum kopi, Pak. Makanya tolong juga pengurus gereja siapkan kopi, kan begitu, ya kan? Kalau mendengar saya bisa ngantuk, puji Tuhan, Pak. Berarti saya bisa menjadi pendongeng yang baik gitu. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung-Mu yang menyatukan kami pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami laksanakan ini adalah kemuliaan daripada-Mu. Bimbinglah kami, pimpinlah kami agar kami selalu setia dalam situasi hidup beriman kami. Dan kami selalu mengikuti jalan langkah-Mu demi kemuliaan nama-Mu dan demi kesejahteraan bersama. Berkatilah kami, berkatilah istri-istri kami, para orang tua kami, anak-anak kami, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan berkatilah musuh kami agar hidup rukun dan juga mau mengampuni, dan kami juga tetap mengampuni. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Sampai jumpa minggu depan.